Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, pada minggu malam ini sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, ya. Malam ini juga kita sebelum kita tidur, kita datang kepada Tuhan Yesus, supaya kita serahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita bisa tidur nyenyak, ya. Besok kita bangun dengan semangat yang baru, kan Tuhan Yesus bersama kita. Saya mau menyanyikan sebuah pujian, sabar dalam susah sukamu, karena tiap hari, setiap saat kita selama kita hidup tidak terlepas dari pergumulan hidup. Besok hari Senin, ya, harinya Tuhan juga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kembali kepada firman Tuhan, apapun pencobaan, api kesulitan, ya, ujian, api ujian seandainya menimpa kita, tapi firman Tuhan dan pujian ini memberikan ingatan buat kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita sabar, ya, dalam menghadapi kesukaran kita, kesulitan kita, apapun, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya sama-sama kita menghadapi pergumulan, tapi kalau bersama dengan Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Beda dengan kalau kita punya pencobaan, masalah, ya, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri, bisa gagal, saudara. Karena kita tidak ada pendamping, tidak pembela, tidak ada perlindungan. Tapi kalau kita punya Yesus, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan tolong kita. Maka ini saya mau nyanyikan sebuah pujian, sabar dalam susah sukarmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita, haleluya. Ke rumah tempat yang senang, haleluya, di mana tidak ada lagi perang dan tidak ada sukar celah, haleluya. Ke surga Tuhan Yesus bersama kita. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, haleluya, Tuhan Yesus bersama kita. Sabar, oh sabar, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita. Dan bila jiwaku lelah, haleluya, di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapakku, haleluya, bersama Tuhan Yesus di surga, haleluya. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar, sabar, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita. Di rumah Bapa yang kekal, haleluya, di mana ada Tuhan Yesus, haleluya, yaitu kerinduanku, hidup bersama Yesus kekal di surga. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, haleluya, Tuhan ada sertaku. Sabar, oh sabar, Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita. Sabar itu tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan
musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar, oh sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Amin, haleluya. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar, sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan, haleluya. Sabar, Tuhan Yesus sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Yesus. Kami mau baca firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa dan salah kami, segala khilaf kami Bapa. Ampun. Kami berterima kasih kalau Kau sudah pelihara kami. Kalau Kau izinkan tadi pagi kami beribadah, senantiasa kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar, oh sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan, amin, haleluya. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, amin, haleluya. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam sekarang tanggal 17 Juli, Bapak Ibu ya, kita bersyukur sebelum kita berbaring tidur, mari senantiasa kita mau setia kepada Tuhan. Tidak pernah bosan. Tadi pagi kita beribadah kepada Tuhan. Hari malam sebelum kita tidur beribadah lagi kepada Tuhan. Haleluya. Berarti saudara dan saya layak masuk dalam kerajaan surga, saudara ya. Karena apa? Karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada bergaul karib dengan Tuhan. Dan kita senantiasa diingatkan selalu dengan firman Tuhan. Supaya kita bersabar. Ya, menghadapi api ujian, menghadapi kesulitan, kesukaran apapun. Tetap kita sabar. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi seperti petani. Petani itu kan dia menabur, saudara. Tidak bisa instan, ya. Segala sesuatu tidak bisa instan, saudara. Butuh kesabaran, ya. Yang penting kita mau ikut Tuhan Yesus. Sabar tapi di jalur yang benar. Bukan sabar di luar jalur, saudara. Ya percuma itu.
tapi sabar di dalam jalur yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Sabar, saya bersama Bapak sabar terus sampai Yesus datang. Karena orang bersabar itu sifatnya Tuhan, karena Tuhan bersabar ya. Tuhan ngomong saudara tentang sabaran ini. Coba saya mau baca ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan sabar sama kita karena Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi Tuhan mau supaya semuanya diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tentang sabar. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Jadi Tuhan begitu baik, sempurna kasihnya, kesabarannya, supaya menanti kita semua kembali bertobat sehingga kita diselamatkan. Amin. Karena nanti kalau sampai ada hukuman Tuhan, saudara, seperti Sodom dan Gomora ya. Kalau kita baca Alkitab itu, aduh, seram Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah marah nanti, Tuhan murka bagi orang-orang jahat. Tuhan sudah berikan kesabaran, tetapi sabar mereka tidak menghargai akan kesabaran Tuhan, tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Mereka hidup sembrono, hidup di dalam dosa, konsekuensi dosa, upah dosa, maut. Haleluya. Tapi kasih karunia Tuhan itu hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari saya mau baca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13 terakhir. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini jelas ayat 12-13 bicara tentang api ujian sesuai dengan firman Tuhan. Tema hari ini tentang api ujian, saudara. Ini dalam rangka, saudara, Tuhan mau tahu kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita, kualitas cinta kita harus diuji, saudara. Seperti kalau Bapak Ibu mau lihat ini emas, perlu diuji dengan api kan? Kalau bukan emas, luntur, saudara. Ya, berkarat, luntur, berubah warna. Ya, sama dengan kita. Apakah kita emas atau bukan emas? Dihadapkan dengan ujian-ujian, segala macam pergumulan nanti, kesulitan-kesulitan seperti saat ini. Kita banyak mungkin ujian, persoalan dalam rumah tangga, dalam bisnis. Nah, Bapak Ibu, kalau menghadapi api ujian cobaan ya, asal dengan konteksnya kita benar ya di dalam pertolongan. Beda dengan pencobaan yang kita memang berbuat salah. Kalau seorang itu korupsi, nah kalau ketangkep polisi ya, ketangkep KPK, itu bukan itu dari Tuhan, itu memang kesalahan sendiri, saudara ya. Karena seseorang itu korupsi, resiko sendiri itu. Mabok-mabok, sakit ya. Nah, itu sudah salah sendiri itu. Rokok, banyak rokok ya, kena paru-paru. Jangan nyalakan ujian dari Tuhan, bukan salah sendiri. Beda. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita setia sama Tuhan, atau sudah menghadapi cobaan, api ujian, aduh itu sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok diizinkan Tuhan ada kesulitan-kesulitan itu. Tetapi kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita dosa ya. Jangan sampai saudara menghadapi ujian itu saudara berbuat dosa, datang ke dukun, datang ke paranormal, cari kekuatan lain, itu salah saudara. Tapi kalau kita konteksnya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi diizinkan Tuhan punya masalah, justru di situ kata Tuhan harus kita ini bersukacita di ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, seperti Tuhan Yesus sendiri. Contoh Tuhan Yesus sendiri kan hidup di dalam kebenaran Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan cinta kasih. Tapi akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Berarti Tuhan Yesus sumber kebenaran, tapi menghadapi penderitaan, tapi Yesus
ada kebangkitan. Kenapa? Di tengah-tengah kematian, senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus dia menjadi contoh. Demikian kita sendiri, mari. Kita di tengah-tengah cobaan, menghadapi problem, persoalan apapun. Jangan di luar jalur Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah datang ke paranormal, datang ke dukun, datang para orang pintar. Salah itu. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan sambil berdoa, Tuhan, kuatkan aku hamba-Mu Tuhan, menghadapi pencobaan yang seberat ini. Seperti apa? Seperti kalau kita lihat di sini, Ayub, saudara, Ayub menghadapi cobaan apapun yang luar biasa kan, tapi Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi Ayub berkata apa? Kalau kita lihat sini, coba Ayub nih, saudara. Ini bagus sekali Ayub ini. Ayub itu berkata apa? Di Ayub pasal 1, saudara. Ya, kita baca ya. Supaya kita di sini bisa contoh, saudara. Orang-orang menghadapi cobaan seperti Rasul Paulus juga menghadapi cobaan yang begitu berat ya. Dan saya mau baca Ayub dulu nih. Ayub pasal 1, saudara. Apa katanya? Di ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Beda dengan istrinya. Kalau istrinya jahat, saudara, istrinya suruh kutukin, ya. Jadi Ayub beda dengan istrinya. Kualitas mereka ikut Yesus itu pribadi-pribadi, saudara. Pribadi Ayub senantiasa bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi beda dengan istrinya. Kalau saudara baca Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Aduh, ini istri yang jahat. Saudara. Istri dia takut akan Tuhan. Sedangkan Ayub bersyukur kepada Tuhan. Sama juga kita mari bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah. Karena di balik itu semuanya. Nanti kata janji Tuhan. Di ayat 13. Supaya kamu juga boleh bergembira. Dan bersukacita. Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Karena kita bertekun. Biarpun kita menghadapi api pencobaan yang Tuhan izinkan. Asal kita konteksnya. Di tengah-tengah kita menghadapi api pencobaan. Tetap kita harus di dalam kebenaran Tuhan. Bukan di dalam dosa. Tapi harus di dalam kebenaran Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir. 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Saudara. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Nah ini ya. Kalau kita menghadapi duka cita, menghadapi problem begitu berat. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah setia sama Tuhan. Tapi Tuhan, kau izinkan kami mengalami cobaan yang begitu berat ini. Duka cita menurut kehendak Allah. Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, yaitu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh terus tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Jangan, tapi kita tetap bersyukur datang kepada Yesus, nangis kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Karena di balik itu, karena apa? Karena duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Tapi duka cita yang dari Tuhan akan membawa keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 10. Waktu mari. Karena firman Tuhan janji tadi. Karena nanti kita akan mengalami sukacita di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu mari. Saya kasih ayat terakhir lagi. Yakobus pasal 1 12. Kita dikatakan berbahagia, saudara. Kalau menghadapi pencobaan ini, asal kita konteksnya menghadapi cobaan, menghadapi ujian itu, tetap di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Konteksnya tetap mengasihi Tuhan dengan setia. Mengasihi Tuhan berarti taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, mari kita tampil dari pemenang. Kita tahan ujian, mengerti seberat apapun. Ingat saudara, Sadrak Mesak Abednego, waktu dilempar di dalam dapur api, tetap dia cinta Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Ternyata di balik kesengsaraan, di balik pencobaan, itu semuanya ada kebangkitan. Ingat saudara, Yesus bangkit karena ada kematian. Tapi ingat, di balik kematian ada kebangkitan. Jadi artinya ada kemenangan. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sabar. Haleluya. Dalam susah sukarmu. Sabar. Tuhan
Tuhan ada sertamu. Sabar, oh sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan, amin, haleluya. Sabar, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, haleluya. Tuhan Yesus sertaku. Sabar, oh sabar, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum selamat berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa, sabar menghadapi setiap persoalan. Besok hari Senin, apapun kegiatan masalah kita hadapi, tapi tetap pandang pada Tuhan Yesus, karena di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan. Tuhan bersama kita, dan Tuhan akan membawa kita lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.